Dapat dikatakan bahwa 15% dari kanker pankreas tidak memiliki gejala awal yang terlihat atau terasa. Dikarenakan kanker pankreas merupakan penyakit dengan tingkat kelangsungan hidup yang rendah. Maka dari itu, kita harus mengantisipasi dan mencari cara untuk dapat bertahan dari kanker ini. Maka dari itu, saat ini di Jepang sedang mengembangkan proyek yang besar terkait hal tersebut. Kali ini, kami telah merangkum informasi yang hangat mengenai kanker pankreas yang ingin kami sampaikan, tentang situasi sebenarnya dari deteksi dini dan resiko kanker pankreas dalam beberapa kasus. Maka dari itu, dimohon untuk menyimak video ini agar mendapatkan pengetahuan nyata mengenai kanker pankreas yang benar-benar harus diwaspadai. Halo, saya Dr. Otafuku dari Jepang, dan selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan membahas 3 karakteristik kanker pankreas yang harus kamu ketahui. Karakteristik kanker pankreas yang harus kamu ketahui nomor 1 adalah operasi akan menjadi operasi dengan skala cukup besar. Jadi ketika melakukan pengobatan kanker pankreas, semisal dengan terapi, radiasi, atau kemo, atau meminum obat-obatan sejenis pil. Namun, ketika seseorang mendapatkan deteksi dini, seseorang itu dapat melakukan operasi untuk mengangkat sel kanker yang ganas. Tetapi, tahukah kamu, operasi kanker pankreas dikatakan sebagai salah satu operasi yang paling sulit dilakukan? Metode operasi ini biasa disebut dengan operasi PD di kalangan dokter ahli bedah. Karena operasi ini mencakup area pankreatik koduodenektomi. Kamu pasti sudah tahu kan di mana area pankreas itu berada? Pankreas sebenarnya berada di bagian belakang perut dan bentuknya seperti kecebong, dan dapat digambarkan seperti ini. Terbagi bagian kepala dan ekor. Jadi, mengapa operasi ini disebut sulit? Karena dalam operasi PD, organ seperti kantung empedu di bawah hati dan terhubung dekat dengan bagian bawah lambung. Lalu juga jalur usus 12 jari. Dalam banyak kasus, operasi ini melibatkan pengangkatan bagian kepala pankreas dan bagian dari duodenum tersebut. Banyak orang berpikir, apakah harus dilakukan pembedahan seperti itu? Apakah tidak dapat melakukan pengangkatan pada pankreas saja? Hal ini dikarenakan adanya organ yang berdekatan seperti ini. Hanya pankreas yang akan sulit untuk diangkat ataupun diambil. Oleh karena itu, beberapa organ yang diangkat atau terlibat tadi akan memakan waktu yang sangat lama dan mungkin akan menghabiskan waktu selama 8 jam loh. Dalam hal operasi PD ini dilakukan oleh para ahli bedah yang profesional. Jadi, kamu tidak akan khawatir mengenai hal tersebut ya. Ngomong-ngomong, saluran ini menyediakan informasi mengenai medis dan kesehatan. Dan kami akan selalu update mengenai pencegahan penyakit yang kami dapatkan berdasarkan data dan bukti yang ada. Jadi, jangan lupa di-subscribe ya. Mari kita lanjut ke pembahasan. 3 karakteristik kanker pankreas yang harus kamu ketahui nomor 2 adalah dengan mendeteksi dini, ada metode yang menarik perhatian untuk deteksi dini. Sekitar 50% kanker yang disebut kanker pankreas adalah kanker stadium akhir dengan metasis jauh saat meninggal. Penelitian yang sedang berkembang tentang apakah kanker ini memiliki tingkat kelangsungan hidup terendah di antara kanker lainnya. Dengan penelitian tersebut dapat digunakan sebagai pemeriksaan kesehatan untuk deteksi dini bagi kalangan dokter. Namun sejujurnya, belum ada data yang jelas untuk saat ini. Misalnya, pada beberapa unsur ada protein yang nilai numeriknya langsung naik ketika unsur tersebut ada di dalam tubuh. Dan unsur ini disebut penanda tumor. Dan meskipun ada protein yang dapat digunakan sebagai penanda tumor, untuk kanker pankreas dapat dikatakan bahwa protein ini sulit digunakan untuk deteksi dini, karena tidak naik ke tingkat tahap awal. Kalau begitu, saya perkenalkan dulu tentang penelitian yang sedang berkembang di Prefektur Hiroshima, Jepang. Saya akan memberitahumu mengenai kota Onomichi dengan proyek bernama Project Onomichi, di mana metode yang berguna untuk mendeteksi dini kanker pankreas ini. Dalam proyek ini, rumah sakit di Onomichi bekerja sama
Di sebuah rumah sakit kecil, mereka melakukan USG pada bagian perut dengan membawa orang yang diduga menderita kanker pankreas. Dan pada pankreas, terdapat jalur enzim yang disebut dengan tabung pankreas. Tetapi, jika ada kanker pankreas, jalur tabung itu bisa saja dapat tersumbat. Dan jika itu terjadi, enzim pencernaan tidak dapat melewati jalur tersebut dan menumpuk menjadikan sebuah pembengkakan ibarat sebuah selang. Maka akan ditemukannya pembengkakan dengan menggunakan ultrasonografi atau USG ini. Dan orang-orang yang sudah diperiksa tersebut akan dipindahkan lagi ke rumah sakit yang lebih besar. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan detail gambar seperti CT dan MRI. Setelah itu, orang yang telah dicurigai menderita kanker pankreas akan diperiksa dengan mengambil jaringan pankreas menggunakan kamera yang bisa masuk ke dalam untuk memeriksa apakah sel ganas yang terdapat di dalamnya. Setelah itu, dapat dilakukan diagnosis seluruhnya. Kemungkinan pemeriksaan ini dapat lebih efisien dan tepat sasaran untuk orang-orang yang membutuhkan pemeriksaan. Ada juga nilai numerik yang menunjukkan tingkat kelangsungan hidup dalam 5 tahun. Bahwa seseorang yang telah ditemukan menderita kanker dapat bertahan selama 5 tahun. Data menyatakan bahwa tingkat kelangsungan hidup 5 tahun untuk kanker pankreas pada tahun 2006 adalah 3,1%. Tetapi dengan adanya proyek ini pada tahun 2009 meningkat menjadi 20%. Hal ini sangat menjanjikan, bukan? Mungkin butuh waktu untuk dilakukan secara konvensional. Tapi saya berharap proyek ini akan menjadi titik terang untuk deteksi dini kanker pankreas. 3 karakteristik kanker pankreas yang harus kamu ketahui. Nomor terakhir adalah orang yang seperti berikut mendapatkan risiko yang lebih tinggi. Ada di mana situasi beresiko untuk kanker pankreas seperti dalam sebuah keluarga yang merokok atau meminum banyak minuman beralkohol, dengan gaya hidup yang tak sehat, atau penyakit yang berawal menjadi penyakit diabetes. Ada pula sebuah bukti seseorang terkena kanker pankreas dalam waktu 3 tahun setelah diagnosis, tidak ada yang memberitahunya mengenai hal tersebut, dan akhirnya terdiagnosis menderita diabetes. Tentu saja harus diberitahu untuk berhenti merokok atau meminum minuman beralkohol terlalu banyak. Itu ada risiko penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup. Jadi berhati-hatilah dalam melakukan sesuatu hal yang dapat menimbulkan penyakit. Jangan lupa untuk menyimak video yang berkaitan dengan gejala kanker pankreas ini, termasuk di dalamnya mengenai diabetes. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian dan juga like bila kamu menyukai video-video dari kami ya. Kalau begitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara.